Bank OJK bisa langsung menggugat pelaku keuangan atas nama konsumen ya, tanpa biaya, tanpa ribet. Ini bukan wacana. Aturan ini sudah resmi berlaku ya di tahun 2026 ini. Selama ini kalau konsumen dirugikan oleh bank, asuransi, atau fintech, yang sering terjadi apa? Laporan muter-muter, mediasi lama, dan ujungnya konsumen capek sendiri ya. Itu yang terjadi selama ini ya. Tapi per 22 Desember tahun 2025 sudah ada aturan baru ya untuk perlindungan konsumen ya, yang berlaku di bulan Januari tahun 2026 ini ya. Semoga ini ada dampaknya ya buat nasabah atau debitur ya ke depannya ya. OJK resmi menerbitkan POJK nomor 38 tahun 2025 ya. Aturan ini memberikan hak OJK untuk menggugat pelaku usaha jasa keuangan yang merugikan konsumen ya. Gugatan ini dilakukan langsung oleh OJK. Bukan class action ya, tapi hak gugat institusional ya. Artinya apa? Artinya OJK bisa berdiri di depan pengadilan sebagai pembela konsumen. Jadi bukan satu orang nasabah yang berjuang sendiri ya. Selain OJK, tapi lembaga negara yang melawan pelaku keuangan akan nanti kedepannya akan ditindak ya. Yang bisa digugat bukan cuman yang masih aktif, tapi juga pelaku usaha yang pernah punya izin OJK. Termasuk kalau bertindak dengan itikat tidak baik, menyebabkan kerugian konsumen, melanggar hukum ya. Ini penting karena konsumen tidak dikenakan biaya sama sekali ya saat melaporkan ya. Akses keadilan jadi lebih mudah. Selain mudah, setidaknya konsumen lebih dilindungi ya teman-teman ya. Pelaku usaha jadi tidak bisa bermain-main ya, atau ada oknum-oknum yang nakal nanti bisa ditindak ya. Ini sebagai bukti ya, ini sinyal keras. Selain OJK, negara juga hadir bukan cuma mengawasi, tapi juga melawan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Dengan aturan ini, kepercayaan ke sektor jasa keuangan bisa naik. Baik bank, asuransi, dan fintech akan lebih hati-hati ya. Karena sekarang yang mereka hadapi bukan cuma nasabah saja, tapi OJK juga ya teman-teman ya. Makanya penting yang namanya perlindungan konsumen ya. Setidaknya kalau ada aturan seperti ini, jika konsumen atau debitur mengadu ya, asalkan satu poinnya sih masukan saya. Jangan dipersulit ya saat membuat laporannya. Dipermudah ya. Kalau aturan dibuat tapi saat melaporkan berbelit sama aja gitu kan. Semoga dengan ada aturan ini ya, ketika konsumen atau debitur melaporkan ya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya di fintech ya, asuransi ya, yang masih di bawah naungan OJK ya, kalau mereka nakal ya mohon ditindak dengan tegas ya, demi kebaikan kita bersama ya, terutama pentingnya perlindungan konsumen ya.
Buat kamu sebagai konsumen, ini bukan berarti bisa sembarangan menuntut ya. Tapi ini berarti hak kamu sekarang lebih dilindungi ke depannya. Ya. Kuncinya simpan bukti. Laporkan dengan benar ya, sesuai dengan aturan, karena sekarang ada yang siap berdiri di depannya. Aturan ini bisa jadi titik balik perlindungan konsumen di Indonesia ya teman-teman ya. Ini menurut saya pribadi sangat penting banget ya. Menurut kamu, apakah ini cukup untuk menertibkan pelaku keuangan nakal? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan di subscribe ya teman-teman ya.